Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut. Tadi baru berangkat ke masjid, belum sholat. Terus yang kedua, kita masuk masjid. Kaki apa terlebih dahulu masuk? Kaki kanan. Baca doanya apa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaba fadli. Masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta fadilah, minta keutamaan, minta rizki. Itu hikmahnya. Masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta fadilah. Di antara masuk fadilah di sini adalah minta rizki pada Allah, dimudahkan urusan, macam-macam diminta ketika itu fadilah. Ada doanya yang lebih panjang, di dalamnya itu pakai sholawat. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmati. Keluar Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadli. Lalu masuk tadi pakai kaki kanan, kemudian kita mulai melaksanakan sholat. Taruhlah kita mau melaksanakan sholat sunnah. Apa sholat sunnah masuk masjid? Disebut apa? Sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW mengatakan, "Iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah kalian itu duduk langsung sampai melakukan sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak sebut sholat tahiyatul masjid. Maka jenengan masuk masjid dengan niatan mau langsung sholat rawatib pun sudah termasuk sholat tahiyatul masjid di dalamnya. Mau masuk masjid langsung sholat rawatib, saya langsung ingin sholat sunnah fajar, maka sudah termasuk di dalamnya. Tidak mesti saya kerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid lalu bangkit lagi 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Tidak, bisa digabungkan. Penggabungan seperti ini sudah dikenal oleh para ulama. Terus kita mulai sholat dengan takbir, dikenal dengan takbiratul ihram. Dikenal dengan apa? Takbiratul ihram. Takbir artinya mulainya dengan ucapan Allahu Akbar. Ihram artinya segala sesuatu di luar sholat tidak boleh lagi dilakukan. Boleh nggak makan minum ketika sholat? Tidak boleh. Boleh nggak tertawa dalam sholat? Tidak boleh. Boleh nggak senyum dalam sholat? Senyum? Senyum nggak boleh. Pertanyaannya, untuk apa senyum? Yang jelas kalau sampai senyumnya itu keluar suara tertawa jadinya batal. Namun kalau senyum saja tidak sampai batal. Namun pertanyaannya, untuk apa senyum dalam sholat? Ya, namun tidak batal. Baik. Nabi SAW katakan miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahlilu at-taslim. Pembuka sholat itu bersuci dulu. Bersuci berarti apa? Berwudu dulu. Kemudian yang diharamkan di luar sholat itu sudah tidak boleh lagi dilakukan ketika kita lakukan takbir Allahu Akbar. Kemudian penutup sholat kita akhiri dengan mengucapkan salam. Setelah itu jadi halal lagi. Yang tadi sebelumnya tidak boleh dilakukan, jadi halal lagi seketika salam. Sekarang bagaimana cara bertakbir? Ingat, takbir dengan ucapan Allahu Akbar. Tidak bisa diganti dengan Allah Maha Besar. Gak bisa pakai terjemahan
Allah Maha Besar. Logika memang iya itu betul, artinya seperti itu. Namun kita kembali ke awal tadi, manut pada dalil. Rasul tidak pernah ganti dengan bahasa lain. Juga dipakai Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan nama Allah yang lainnya. Allahu Rahman gak bisa. Walaupun nanti bilang, wah itu maknanya juga benar. Iya benar, namun tidak dicontohkan oleh Rasul. Jadi ini yang namanya ibadah, tidak cukup kita itu asal lakukan saja. Tidak cukup dengan niat. Yang jelas ibadah itu harus dengan tuntunan. Tidak cukup dengan niat. Sekarang coba, boleh nggak kita niat sholat sunnah ba'da sholat asar? Boleh atau tidak? Setelah asar, saya pengen sholat 2 rakaat lagi, saya pengen tambah lagi, daripada saya ngabuburit buka nanti sia-sia jalan-jalan sana sini. Wah sudahlah, saya sholat 2 rakaat saja, tunggu sampai buka puasa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Niatan saja tidak boleh. Nabi tidak membolehkan sholat sunnah setelah sholat asar. Tidak ada sampai matahari itu tenggelam. Maka ibadah itu harus pakai tuntunan. Tidak cukup dengan niatan baik. Ingat kaidah ini baik-baik ya. Ibadah itu harus pakai tuntunan. Tidak cukup dengan niatan baik. Sekarang kita takbir caranya tadi, selain ucapan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ini ingat, ini tangan ya. Tangannya dirapatkan seperti ini, lihat. Ini rapat. Kemudian diangkat entah sejajar pundak. Allahu Akbar. Nggak mesti seperti ini, boleh gini boleh. Yang penting nggak usah terlalu terbuka gini. Ya. Allahu Akbar. Atau ujung telinga ini sejajar ujung telinga. Coba angkat sejajar ujung telinga. Boleh. Atau antara pundak dan telinga. Antara pundak dan telinga. Yang nggak boleh, lihat. Sang Putra, lihat ini. Ini nggak boleh. Atau Allah Akbar. Ini lagi lapar, tadi nggak makan sahur. Nggak boleh. Yang saya tunjukkan apa? Sejajar pundak atau sejajar ujung telinga atau antara telinga dan pundak. Tidak boleh terlalu tinggi daripada telinga ini. Allahu Akbar. Walaupun jenengan katakan itu kan bagus, bagus tidak cukup menurut jenengan. Lihat tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kapan kita mengangkat tangan seperti ini dalam sholat? Ya, kapan kita angkat tangan seperti ini dalam sholat? Ini ada aturannya. Kaidah yang paling bagus, lihat. Ya, kapan kita mengangkat tangan seperti ini dalam sholat? Kaidah yang paling bagus disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama mazhab Hambali. Beliau katakan, kalau kita bukan sedang turun sujud atau bukan bangkit dari sujud, berarti kita angkat tangan. Saya ulang, kalau bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud, berarti kita angkat tangan. Raditya, coba di depan. Iya, lihat. Sekarang pertanyaannya, saya turun ruku, angkat tangan nggak? Saya turun ruku, angkat tangan atau tidak? Iya, karena bukan lagi turun sujud, bukan bangkit saking sujud.
Berarti coba turun rukuk. Oh ya, kiblatnya sana. Ya terserah ya. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan kan? Sekarang bangkit dari rukuk, angkat tangan nggak? Kenapa? Bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Angkat tangan. Allahu Akbar. Sami Allah. Berarti orang ngantuk. Sudah, sekarang mau turun sujud. Angkat tangan nggak? Kenapa? Karena mau sujud. Turun. Allahu Akbar. Ada yang bertanya mungkin, sekarang turunnya pakai tangan dulu apakah lutut dulu? Coba bangkit dulu dari berdiri. Mau tangan dulu apa lutut dulu? Mana yang pakai tangan dulu? Mana yang pakai lutut dulu? Mana yang ngawur? Yang jelas ada yang nggak boleh, yaitu pakai apa turun dulu? Yang jelas nggak boleh. Dua cara ini boleh. Coba turun pakai tangan dulu. Allahu Akbar. Boleh. Coba dari lutut dulu. Lutut dulu. Allahu Akbar. Boleh. Kalau kepala dulu ya terserah dia mempraktekkan atau enggak. Sudah ya? Dua cara itu boleh. Kenapa dibolehkan? Memang Rasulullah SAW itu katakan, ketika ingin turun sujud, jangan turun seperti menderungnya unta. Sekarang menderungnya unta gimana? Wong kita belum paham. Di lanjutan hadis disebutkan turunlah dengan tangan dulu baru lutut. Riwayat lain sebutkan turun dulu dengan lutut dulu baru tangan. Kontradiksi. Dan tidak mungkin dikompromikan. Ya, ini namanya hadis yang kontradiksi. Tidak mungkin dikompromikan. Istilah dalam ilmu hadis disebut dengan hadis muttarib. Muttarib tadi, hadis yang satu sebut turun dulu, tangan dulu baru lutut. Riwayat lain juga ada lagi sebutkan lutut dulu baru tangan. Kontradiksi. Istilahnya muttarib. Ini istilah dalam dunia hadis. Dan kalau hadis muttarib, hadisnya jadi jatuh, derajatnya jadi dhaif. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Berarti dua-duanya tidak kita pakai. Intinya lihat keadaan orang masing-masing. Kalau ada yang mampu turun dengan tangan dulu, silakan turun dengan tangan dulu. Ada yang mampu turun dengan lutut dulu, silakan turun dengan lutut dulu. Sekarang berikutnya lagi. Sekarang sudah sujud. Bangkit dari sujud, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan tidak? Tidak. Langsung Allahu Akbar. Enggak, sujud kedua dong. Masih duduk dong, duduk antara dua sujud. Ya. Enggak angkat tangan kan? Sekarang turun sujud lagi, angkat tangan enggak? Tidak. Turun lagi coba. Allahu Akbar. Sekarang bangkit saking sujud ke rakaat kedua. Angkat tangan enggak? Tidak. Bangkit. Allahu Akbar. Ya, nggak angkat tangan ya, paham ya? Nah sekarang duduk tahiyat awal. Nih dia tahiyat ya, tahiyat awal. Tahiyat awal duduknya iftirash. Coba kakinya dihadapkan ke ini, balik. Nah itu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Ini namanya iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir, kalau dalam mazhab Syafi'i, pokoknya duduk tahiyat akhir apapun jumlah rakaatnya 1, 2, 3, 4. Setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk, kakinya dikeluarkan, kakinya keluarkan. Baik. Ini tawarruk. Ya. Pokoknya kalau sudah di rakaat terakhir seperti ini. Jenengan jadi makmum masbuk, belum rakaat terakhir duduknya iftirash. Seperti ini. Sudah? Ya, kakinya mungkin sakit. Nah, ini sudah tahiyat awal sudah ya. Tadi saya katakan isyarat dengan jari ya. Baik. Sekarang setelah ini kita bangkit ke rakaat ketiga. Angkat tangan enggak?
Angkat tangan atau tidak? Angkat? Kenapa? Bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud, namun dia bangkit dari tahiyat awal. Maka disunahkan angkat tangan, bangkit, Allahu Akbar, angkat tangan. Terjawab? Paham ya kaidahnya ya? Jadi kapan kita angkat tangan? Yaitu ketika bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Sekarang praktekkan sholat jenazah. Berapa kali takbir? Berapa kali takbir? 4. Takbir pertama baca apa? Setelah takbir pertama? Setelah takbir pertama baca apa? Nanti ada yang mati gimana lu? Baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, solawat. Pakai solawat seperti di tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, seterusnya. Setelah takbir ketiga, doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa idzu min azabil qabri wa azabin nar. Hafal? Alhamdulillah. Nanti hafal. Setelah itu takbir keempat, baca apa? Doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sudah. Sekarang pertanyaannya, setiap kali kita takbir Allahu Akbar, kan 4 kali takbir ya, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Kenapa? Karena kita bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Kita lagi takbir untuk 4 kali sholat jenazah. Berarti setiap kali takbirnya tadi angkat tangan, Allahu Akbar. Lagi yang kedua, Allahu Akbar. Lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Lagi yang keempat, Allahu Akbar. Sudah? Baik. Dalam sholat Id lihat. Rakaat pertama ada 7 kali takbir tambahan. Ya kan? Rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Sekarang pertanyaannya, setiap kali takbir yang 7 tadi angkat tangan atau tidak? Angkat tangan, karena bukan lagi turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Berarti nanti Allahu Akbar. Pertama dulu takbiratul ihram. Setelah itu baca apa? Doa iftitah bacanya kapan? Bacanya di awal saja. Setelah itu takbir 7 kali, Allahu Akbar. Antara 2 takbir nanti bisa baca zikir apapun. Sholawat juga bisa. Biasanya dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar sampai 7 kali. Lalu mulai langsung dengan Al-Fatihah. Di rakaat kedua takbirnya tambahan 5 kali. Bangkit dulu dari sujud, Allahu Akbar. Ini nggak dihitung ucapan takbir ini. Lalu kita angkat tangan lagi takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5. Lalu mulai baca surat, terus surat-surat yang lain. Silakan duduk. Ya. Sudah, ini angkat tangan. Ini baru angkat tangan saja, ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu. Dulu kalau kalian sholat pernah mikir nggak? Ini kapan angkat tangan atau saya ngawur saja? Belum tahu detailnya kan? Nah, itu kesimpulan dalil-dalilnya seperti itu. Ringkasnya kaidah saking Ibnu Qudamah seperti tadi. Kemudian setelah itu kita mulai dengan baca doa iftitah. Doa iftitah ada macam-macam. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada Allahu Akbar kabira, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ada yang itu. Ini doa iftitah yang paling ringkas.
Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Makanya kalau imam itu ada yang kok singkat sekali doa iftitahnya, itu bacanya. Setelah itu baca ta'awudz. Yang paling ringkas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang paling panjang, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Hafal yang itu? Enggak hafal. Besok ditambah. Karena paling panjang paling bagus. Setelah ta'awudz langsung mulai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlahnya 7 ayat. Sekarang pertanyaannya, ada beberapa macam masalah seputar Al-Fatihah. Yang pertama, apakah saya yakin ada yang pernah dengar imam itu sholat nggak pakai bismillah dikeraskan? Ada? Imamnya nggak pakai bismillah dikeraskan, langsung masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah dengar? Pernah. Ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ayat berikutnya. Mana yang paling sering didengar? Pakai bismillah atau tidak? Ada yang enggak, ada yang pakai. Terus mana yang benar? Dua-duanya boleh. Pakai bismillah karena menganggap bismillah ini bagian saking surat Al-Fatihah. Kalau dia tidak membaca bismillah dengan dikeraskan, tetap disunahkan namun lirih. Jadi tetap baca namun lirih. Jadi dia mulai sebelum masuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun lirih. Jangan dikira itu nggak baca, tetap baca. Namun suaranya lirih. Kenapa kok ada yang bacanya lirih tidak dikeraskan? Ada hadis yang sebutkan. Seorang sahabat itu menyatakan, aku sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka semuanya memulai bacaannya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi seperti itu pun masih boleh. Kalau mau pakai bismillah, dalilnya karena dalam Al-Quran sudah termaktub, sudah tertulis Al-Fatihah itu barengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya boleh dipakai. Setelah itu kita baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus baca apa? Amin. Gak boleh aminnya kayak gini. Amin. A-nya pendek gak boleh. Atau amin. Gak boleh. Yang boleh apa? Amin. Beda loh, itu maknanya sudah berubah. Ya, itu maknanya sudah berubah. Ini sepele namun sudah berubah makna. Termasuk kalau baca surat Al-Fatihah, jangan sampai keluar dari kurangnya satu huruf. Jangan sampai keluar dari tambahan satu huruf. Contoh, kita baca Maliki Yaumiddin. Ada yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Ada yang beda nggak? Apa yang masalah situ? Lamnya kenapa? Ditasydid. Nggak boleh, nggak ada tasydid.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh diganti. Iyyaka ta'budu wa iyyaka tasta'in. Apa yang berubah? Nun jadi ta. Nun jadi ta dalam bahasa Arab sudah berubah makna. Dari kami hanya kepadamu lah kami menyembahmu. Kalau tak iyyaka ta'budu, jadi kami berubah jadi kamu. Jadi kamu menyembahmu. Sudah berubah makna. Ingat, bahasa Arab itu sedikit saja, satu titik hilang sudah berubah makna. Itu na tadi kan tambah satu titik kan? Ta. Coba lihat, na jadi ta, sudah berubah. Dan memang bahasa Arab keunggulannya di situ. Kalimatnya, kata-katanya nggak banyak, diterjemahkan jadi banyak. Kita mau mengatakan, aduh nggak usah kalimat inilah. Itu 3 kata kalau bahasa Inggris ya. I love you. 3 kan? 3 ya. Bahasa Arab cuma jadi uhibbuka. Uhibbuka itu cuma 1 kata. Ini nggak usah diucap-ucap nanti. Itu cuma 1 kata kalau ditulis. Hamzah, ha, ba, ka. Kalau uhibbuka itu laki-laki cinta laki-laki. Kalau mau jadi perempuan, kaknya jadi ki. Jadi apa? Nah, itu nggak usah. Kok saya bocorkan ya? Ada masalah ini nanti. Itu simpelnya bahasa Arab seperti itu. 1 kata, ini cuma tulis cuma berapa huruf? 4 huruf. 4 huruf itu sudah 3 kata kalau kita terjemahkan. Sederhana sekali. Sudah ya? Kembali tadi ke bacaan surat Al-Fatihah, paham ya? Tidak boleh keluar dari makna ini. Contoh yang biasanya masih fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berubah jadi wa iyyaka nasta'in. Apa yang masalah situ? Nah, apa yang masalah? Nga. Kalau jenengan dulu belajar Iqra nggak masalah. Sulit memang lidah Jawa ini untuk baca. Namun kalau sudah paham, ini kalau lagi baca ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh jadi nggak boleh. Ya, ini sudah berubah makna. Jadi bacanya seperti itu. Ditutup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, makmum perlu atau tidak mengulangi bacaan Al-Fatihah? Ulang atau tidak yang putra? Yang putri? Ulang nggak? Memang malas baca. Kalau mau tidak mengulang pun sholatnya tetap sah. Kata Nabi SAW, man lahu imamun fakiraatul imam lahu kiraatun. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu jadi bacaan makmum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu jadi bacaan makmum. Berarti imam baca Al-Fatihah, makmum sudah dianggap sudah baca juga. Apalagi jenengan cuma baca, cuma mengaminkan. Misalnya sholat maghrib ya. Kalau sholat zuhur, asar tetap baca Al-Fatihah, masing-masing baca. Sholat zuhur, asar baca masing-masing. Maghrib, isya kita baca cuma sampai imam mengucapkan waladdallin, baru kita ucapkan amin. Padahal ingat, mulai dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya itu doa. Yaitu doa ini imam yang baca, jenengan cuma baca amin, ya Allah kabulkanlah doanya, padahal nggak baca doa.
Maka kalau sudah baca amin, sudah sama seperti kita sedang baca surat Al-Fatihah. Kesimpulan dalilnya bagi yang tidak mengulang Al-Fatihah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah azan, kita cukupkan dulu. Setelah azan sini ada nanti sholatnya di mana, Pak? Oh iya, baik. Ya. Abis ini mau ada tanya jawab dulu ya. Baru sholat ya. Baik. Ya, saya cukupkan dulu sambil tunggu azan, kemudian nanti kita tanya jawab setelah ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Yang putri dulu, paling belakang. Maju ke depan nanti mic-nya ini. Mic-nya nyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Nabila, saya alumni. Saya mau bertanya, dari Ramadan tahun kemarin saya itu mengamati kalau misalkan waktu sholat witir itu rakaat pertama itu membaca surat Al-A'la dan rakaat terakhir itu membaca surat Al-Ikhlas, dan itu banyak imam yang memakai surat tersebut. Itu kenapa ya Ustaz? Terus pertanyaan kedua, jadi di beberapa masjid itu ada yang pas terawih ada rakaat 4 rakaat pertama dan 4 rakaat selanjutnya itu dijeda dengan seperti zikir. Nah, yang benar itu setelah 4 rakaat pertama dan 4 rakaat selanjutnya itu kita sebaiknya tidak ada zikir atau ada zikir seperti tersebut. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, imam itu ada yang baca kalau sholat witir 3 rakaat. Sholat witir itu rakaat berapa? Berapa rakaat? Ganjil. Minimal 1. Bisa 3. Bisa 5. Bisa 7 dan seterusnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi pertanyaan tadi ya, imam itu ada yang baca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang terakhir, rakaat ketiga Al-Fatihah terus Al-Ikhlas. Pernah dengar seperti ini? Pernah ya? Kenapa seperti itu? Jawabannya simpel. Rasulullah SAW praktekkan seperti itu. Rakaat pertama Rasul baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW baca di rakaat ketiga itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi cara melakukan sholat 3 rakaat seperti tadi. Kemudian tadi yang kedua tadi pertanyaannya apa? Tadi apa? Nah, sholat tarawih. Kita bisa melakukan 2 cara seperti ini. Ya, bisa 2 rakaat salam. Atau bisa 4 rakaat sekaligus langsung salam. Mau 2 salam boleh, mau 4 salam juga boleh. Tadi pertanyaannya, apakah ada zikir tertentu atau kita dianjurkan zikir di antara duduk istirahat tadi? Kan biasanya duduk 4 kan, terus ada zikir. Terus bangkit lagi 4 lagi, terus ada zikir. Terus bangkit lagi sampai witir, terus zikir lagi, iya kan? Nah, kalau yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak ada zikir khusus. Ingat ya, saya bukan bicarakan imam masjid, saya bicarakan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zikir khusus. Kalau tidak percaya, silahkan nanti malam itu buka di nyetel TV. Ada dapat parabola siaran dari Masjidil Haram langsung. Mereka lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat langsung sudah salam, langsung berdiri lagi. 2 lagi, berdiri lagi. 2 lagi, berdiri lagi. 10 rakaat baru istirahat karena ganti imam.
Karena lakukan 23 rakaat. 10 lagi baru istirahat. Lanjut lagi witir 3 rakaat baru selesai. Rasulullah SAW biasanya praktekkan ketika witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini yang dipraktekkan Rasul ba'da witir. Adapun di antara duduk istirahat tadi tidak ada zikir khusus, tidak dipraktikkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu pertanyaan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bertanya ya, mohon dijelaskan tentang hukum merapatkan soft. Karena sering-seringnya kita di masyarakat itu pada saat kita mau merapatkan soft, malah yang mau dirapatkan malah menyingkir. Nanti jadinya kayak permainan gitu kan. Terima kasih Pak. Ya. Coba Afif dan Raditya di depan. Ya. Rasulullah SAW ketika memulai sholat, beliau kalimatnya seperti ini: Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Lurus dan rapatkan soft, karena rapatnya soft itu merupakan kesempurnaan sholat. Kalau disebut lurus, paham ya, lurus ya. Patokan lurus itu dari tumit belakang. Sedangkan tumit belakang ya, lihat. Sedangkan rapat ini dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik. Disebutkan Rasulullah SAW kalau memerintahkan merapatkan saf, pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki. Namun ini bukan berarti sampai sempit-sempitan. Bukan ini nanti paksa lagi ke ini, geser-geser lagi, atau yang mic-nya matiin ya. Bukan nantinya yang satu sudah pas safnya, yang satu paksa lagi masuk dalam saf lagi, sehingga terlalu dempet-dempetan ketika itu. Tidak perlu. Cukup seperti ini sudah cukup. Kakinya agak dibuka lebar seperti ini. Pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Ini yang namanya merapatkan saf. Kalau ada yang belum rapat, baiknya disarankan supaya ditarik untuk rapatkan. Coba agak renggang. Kesini lagi, kesini lagi. Nah, ini masih bisa diisi satu orang. Kalau mau sholat mau sempurna, Mas Afif ini ngajak ini untuk rapatkan, tarik. Tidak membatalkan sholat, karena dia pentingkan untuk rapat. Gerakan ini tidak sampai membatalkan sholat. Ada gerakan-gerakan yang tidak sampai membatalkan sholat, seperti misalnya HP lagi bunyi, kita cuma pencet satu tombol aja, mati. Tidak batal. Bahkan satu kondisi bisa jadi wajib. Kalau HP-nya itu bermasalah saat sholat, malah keluar suara campur sari, wajib lebih dimatikan lagi. Saran saya ya nada deringnya ya biasa, nggak usah buat-buatin, apalagi nanti masuk dalam masjid mengganggu orang yang sholat. Paham nih ya? Seperti ini rapatnya sholat. Sudah ya. Nah, terakhir ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti di kesempatan yang lainnya lagi kita berjumpa. Dan kami ingatkan sebagai masukan dan nasihat untuk adik-adik sekalian, yang dipentingkan untuk kalian ya, paling penting sekali kita punya prinsip menjaga sholat. Tolong tidak dijadikan hal remeh masalah sholat di sini. Saya sebutkan satu hadis saja. Yang ini sudah jadi peringatan keras dari Nabi SAW bagi orang yang meninggalkan sholat. Sholat ini bisa berpengaruh pada amalan yang lainnya. Nabi katakan, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Siapa yang meninggalkan sholat asar, sholat asar itu satu sholat, maka hapuslah amal-amalnya ketika itu. Hapuslah amal-amalnya ketika itu. Saya ulang, siapa yang meninggalkan sholat asar,
maka hapuslah amal-amalnya ketika itu. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya hapusnya amal di sini, kata Imam Ibnul Qayyim, bisa jadi amalannya 1 hari terhapus, bisa jadi amalnya seumur hidup terhapus. Cuma meninggalkan berapa sholat tadi? Berapa sholat? 1. Sehingga ini harusnya sudah jadi dalil untuk menakut-nakuti kita, jangan meremehkan sholat. Apalagi kalian semua sudah balik, nggak ada yang di sini yang tidak lepas dari kewajiban sholat. Paham ini ya? Tadi berapa sholat yang ditinggalkan? 1. Apalagi kalau keseharian sudah nggak biasa sudah terbiasa meninggalkan sholat, bahaya sekali. Sekarang apa pengaruh meninggalkan sholat dengan amalan yang lainnya? Sholat itu berpengaruh kalau ditinggalkan, berpengaruh pada amalan puasa. Jadi kan puasa dari pagi sampai sore, pakai dalil itu saja tadi. Meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat apa? Asar. Amalannya terhapus pada hari itu. Berarti amalan puasanya diterima atau tidak? Meninggalkan sholat, amalan puasanya diterima atau tidak? Tidak diterima. Walaupun cuma nggak sholat subuh saja, walaupun nggak sholat asar saja, 1 sholat ditinggalkan, amalan hari itu jadi terhapus. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham ya. Yang putra-putra paham? Tadi meninggalkan berapa sholat? 1. Apalagi kalau saya nukilkan perkataan dari Ibnul Qayyim katakan, orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih parah dibandingkan dosa besar yang lainnya. Beliau bandingkan, orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada orang yang selingkuh, lebih parah daripada orang yang minum minuman keras, lebih parah daripada orang yang berjudi, lebih parah daripada orang yang bunuh orang lain. Bunuh orang lain jelas tidak boleh. Mau mengataskan atas nama agama, mau atas namakan jihad, mau pakai bom bunuh diri juga tidak boleh. Tidak boleh di atas namakan agama untuk hal-hal semacam tadi. Kita mau memperjuangkan agama, tidak boleh dengan cara yang keliru, harus dengan cara yang benar. Orang yang bunuh orang lain, walaupun dia maksudnya jihad pun, ini memang sudah dikatakan salah. Kalau mau dibandingkan dengan sholat, kalau dia meninggalkan sholat masih lebih parah. Apalagi sudah meninggalkan sholat, tambah lagi selingkuh, tambah lagi main judi, tambah lagi minum minuman keras, double dosa-dosanya di situ. Paham ini ya? Ya, ini bahaya meninggalkan sholat. Jadi tolong tidak dianggap remeh. Kapan-kapan nanti kita harus bahas khusus ini. Hukum meninggalkan sholat. Harusnya sebelum bahas sholat ini, bahas dulu meninggalkan sholat ini. Karena saya yakin banyak yang masih meremehkan masalah sholat di sini. Walaupun jadi mahasiswa SMA 1 Wonosari, walaupun pintar sekalipun, saya yakin banyak yang masih meremehkan sholat ini. Jadi tolong sholatnya diperbaiki. Mumpung bulan Ramadan ini kita lagi sadar-sadarnya bertekad setelah bulan Ramadan harus jadi lebih baik, insya Allah. Itu saja dan kalau cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya dan adik-adik sekalian diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal soleh, dijadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, dimudahkan untuk berbakti pada orang tua, dimudahkan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang santun, dimudahkan juga untuk mencapai cita-cita yang diidamkan, yang diinginkan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba Allah yang selalu senantiasa istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Allahumma amin. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.